Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita pelajaran sejarah. Kemarin kalian sudah dipertemukan di yang pertama, yaitu dalam tahap perkenalan. Nah, sekarang sudah proses ke pembelajaran, yaitu sejarah Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas masalah pengertian di zaman praaksara. Nah, kalau kita lihat pembelajaran sejarah itu awalnya itu proses kronologisnya adalah masalah bumi, praaksara, dan zaman prasejarah, di mana kronologis bumi itu manusia belum ada karena proses perkembangan zaman setelah bumi sudah berlalu, sehingga ya muncullah proses zaman praaksara. Nah, praaksara itu ada pengertiannya, ya, yaitu pra dan aksara, di mana pra itu sebelum dan aksara adalah tulisan. Artinya pada waktu itu kalau diartikan manusia belum mengenal tulisan. Jadi sebelum panjang lebar di dalam pembahasan sejarah, kita harus mengenal dulu pengertian dari zaman praaksara dengan pengertian sejarah, di mana praaksara itu manusia belum mengenal tulisan dan sejarah sudah mengenal tulisan. Dalam pengertian umumnya seperti itu. Nah, sekarang kita uraikan mengenai ya zaman praaksara. Kalau kita awalnya itu dasar-dasar konsep mengenai sejarah. Nah, sejarah mungkin sudah ada setelah berlalunya zaman praaksara. Nah, sekarang kalau pembahasan di pembelajaran kelas 1 itu mengenai zaman praaksara awalnya, yang awalnya kaitannya dengan pengertian konsep-konsep dasar sejarah. Nah, dalam isinya itu mengenai zaman praaksara. Nah, praaksara itu manusia belum mengenal tulisan. Artinya di dalam proses kehidupannya zaman praaksara itu ada dua faktor, di mana zaman yang pertama yaitu zaman nomaden, artinya zaman berburu dan berpindah-pindah tempat, artinya yaitu nomaden. Yang kedua zaman menetap, yaitu zaman bercocok tanam, zaman perundagian, zaman pertukangan, di mana mereka sudah ada sedikit perkembangan, yaitu menciptakan alat-alat perkakas, di mana alat-alat perkakas itu dalam bahasa asingnya bisa disebut chopper dan flax. Chopper yaitu alat-alat perkakas yang terbuat dari batu, dan flax alat-alat perkakas terbuat dari gading gajah. Kalau dulu mungkin gajah itu dalam purbanya disebut mamut. Nah, sebelum kita membahas kepada pembahasan mengenai ya zaman praaksara kehidupan, itu kita perkenalkan dulu pada zaman-zamannya. Mungkin secara umumnya zaman itu ada zaman batu, zaman es, zaman kapur. Tapi semuanya ada di dalam 4 zaman itu mengenai kehidupan di zaman praaksara. Yang pertama 4 zaman yaitu zaman Arsaikum, di mana Arsaikum lamanya 2.500.000 tahun yang lalu. Mungkin kalau diukur ke zaman sekarang itu sudah ya berjuta-juta tahun. Yang kedua itu zaman Paleolitikum, di mana zaman Paleolitikum lamanya 340 tahun yang lalu. Dan yang ketiga itu zaman Mesolitikum. Mesolitikum itu 140 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir zamannya yaitu zaman Neolitikum. Neolitikum itu 60 juta tahun yang lalu, di mana zaman Neolitikum itu terbagi dua, yaitu zaman ya kuarter dan tersier, di mana kuarter itu munculnya ya manusia purba, zaman tersier yaitu binatang purba. Nah, kita uraikan mengenai zaman praaksara satu persatu. Di zaman Arsaikum itu ya kehidupan belum muncul, belum nampak, karena alam atau lingkungannya masih asli dan bening dan belum terjamah oleh kehidupan manusia. Nah, setelah itu berlalu muncul zaman Paleolitikum, sama juga belum terjamah oleh kehidupan manusia karena alam aslinya masih bening atau lingkungannya masih bersih. Setelah itu zaman berlalu, mulailah muncul
nampak kehidupan-kehidupan, tapi mulai muncul binatang di zaman Mesolitikum. Binatangnya masih kecil-kecil, binatang melata. Tapi ada juga binatang yang besar pada zaman Azaikum, yaitu zaman binatang Allosaurus. Nah, lama-kelamaan itu karena kehidupan manusia itu ya dipengaruhi oleh zaman. Nah, zaman Mesolitikum sudah usai, muncul zaman Neolitikum, di mana Neolitikum itu mulai muncul kehidupan manusia ya. Nah, di dalam zaman Neolitikum itu manusia dan binatang. Nah, setelah itu manusia muncul, baru manusia ya mulai asal usulnya kronologis kehidupan manusia di zaman praaksara itu mulai menata atau menapak dalam arti kehidupannya bagaimana, yaitu yang diarahkan kepada zaman nomaden, yaitu zaman berburu dan ya berpindah-pindah tempat. Nah, pada zaman itu manusia purba belum ya membuka pemikiran secara luas, karena mereka dihabiskan waktunya pada waktu itu hanya berburu dan ya berpindah-pindah tempat. Jadi artinya berpindah-pindah tempat itu mereka kalau di suatu tempat, tempatnya sudah tidak menunjang dalam kehidupan, mereka akan pindah ke tempat yang lain. Tapi artinya tidak jauh dengan air dan mereka tidak jauh dengan guha-guha. Begitu pula dalam berburu, mereka untuk menyambung kehidupannya itu berburu ke hutan, mencari binatang-binatang untuk ya dijadikan santapan atau makanan. Nah, lama-kelamaan mungkin mereka ya terkikis oleh kehidupan perkembangan zaman, sehingga mereka juga pada waktu itu ingin berkembang. Nah, ingin maju, sehingga mengarahkan kehidupannya ke arah bercocok tanam atau ya menetap. Sehingga mereka disitulah akan memulai ya kehidupan perkembangan yang disebut dengan manusianya, yaitu Homo sapiens. Nah, setelah itu mereka menetap kehidupannya ya dengan memperlihatkan kehidupannya dengan membuat alat-alat perkakas, yaitu dengan batu dan terbuat dari batu dan gading, di mana kehidupan mereka sudah mengarah bercocok tanam, berburu mereka sudah ditinggalkan, sehingga mereka sudah tidak ya menatap lagi mengarah kepada ya berburu atau berpindah-pindah tempat. Nah, disitulah mereka mulai menetapkan kehidupan yang lebih berkembang. Ya, yang mereka tanam pada waktu itu ada 4. Yang pertama yaitu tentang ya talas, ubi, padi, dan jelai. Jelai mungkin diartikan masih asing, dan jelai itu artinya anjeli. Yang dimana mereka sudah ya kehidupannya berkembang di dalam ya mengarungi kehidupan, karena mereka tidak ingin lagi ya berburu dan berpindah-pindah tempat. Mereka sudah mengarah kepada kehidupan ya bercocok tanam sampai mereka membuat alat-alat perkakas. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis manusia dan jenis-jenis binatang, kita perkenalkan dulu kepada jenis-jenis binatang dan jenis-jenis manusia. Nah, kalau manusia itu berrahang lonjong atau agak ya keluar sedikit rahangnya, itu disebut yaitu manusianya Pithecanthropus erectus. Itu yang ditemukan oleh Eugen Dubois pada tahun 1890. Nah, yang kedua itu Meganthropus paleojapanicus, itu ditemukan oleh Van Konigswell 1936 sampai 1941. Nah, yang ketiga, mereka pada waktu itu ya sudah berkembang dan sempurna kehidupannya, lalu mempunyai akal pemikiran untuk menciptakan suatu alat, yaitu manusianya yang disebut dengan Homo sapiens. Nah, disitulah mereka sudah ya mengarah kepada perkembangan, dalam arti bahwa ya zaman praaksara mereka sudah ya membuat alat-alat perkakas, sambil ya mereka sudah ya berbudaya, dalam arti sudah menciptakan alat-alat perkakas. Makanya dari situlah muncul kehidupan, kebudayaan, dan peradaban. Nah, kalau kita ukur dari segi yang lain bahwa peradaban itu ada 4 macam, yaitu bahwa negara yang tertua di kita itu di dunia itu negara Mesir yang pertama yang tertua, yaitu di peradaban lembah sungai Nil.
yaitu Mesir. Nah, yang kedua yaitu peradaban di lembah Sungai Kuning. Yang ketiga peradaban di lembah Sungai Indus, India, dan yang keempat di peradaban lembah Mesopotamia atau yang disebut dengan sekarang ya itu Irak. Nah, pada waktu itu sungai Mesir itu Nil, artinya ya sungai yang paling terpanjang di dunia. Nah, kalau melihat dari ya peradaban itu yang kedua yaitu peradaban di lembah Sungai Kuning, itu Cina. Nah, Sungai Kuning itu kenapa disebut Sungai Kuning? Karena pada waktu itu suatu ya kehidupan orang-orang Cina dulu pada suatu saat negerinya dilanda hujan besar. Nah, sehingga pada hujan besar itu airnya sangat deras dan kebetulan pada waktu itu Cina ya dikelilingi oleh lembah-lembah. Sehingga Cina untuk berkomunikasi keluar dia tidak bisa karena dikelilingi oleh lembah-lembah. Nah, kebetulan lembah-lembah itu ya tanahnya tanah kuning. Sehingga setelah hujannya reda itu otomatis tanah yang kuning itu mengalir karena terdorong oleh air dan di bawahnya ada sungai. Sungainya putih bening. Ternyata begitu tanahnya yang kuning ke bawah, airnya ya menjadi kuning. Makanya Cina pada waktu itu menamakan peradaban di lembah Sungai Kuning. Nah, kalau Indus itu adanya mungkin di Sungai Gangga. Itu ya mungkin peradaban yang tertua di India dulu. Bahkan sampai sekarang India ya menyisakan kota yang tertua di India, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, setelah itu baru ya peradaban di lembah Sungai Mesopotamia, yaitu Mesopotamia sungainya Tigris dan Efrat. Itu di perbatasan mungkin Timur Tengah yang pada waktu itu disebutnya negara Mesopotamia. Nah, setelah itu berganti nama menjadi negara Irak. Nah, itu mengenai dari segi yang lain dalam diarahkan kepada kehidupan di zaman ya peradaban tertua di dunia. Nah, mungkin kalau di Mesir dulu peradaban tertua itu mungkin di zaman ya Firaun. Nah, kalau di Cina mungkin pada dinasti-dinasti. Dan kalau di India itu mungkin ya raja-raja kerajaan. Mungkin pada waktu itu di India juga kerajaannya itu di zaman Praksara yaitu Raja Asoka yang sangat terkenal. Asoka mungkin dalam pemerintahannya melaksanakan kepada rakyatnya sangat bijak dan arif, dan rakyat juga mulai merasa senang karena kebijakan-kebijakan itulah yang diterapkan oleh konsep pemikiran Raja Asoka kepada masyarakatnya. Setelah lama-kelamaan Raja Asoka meninggal, lalu ya diganti oleh Raja Gupta, di mana Gupta itu tidak ya sepaham atau sepemikiran dengan Asoka, sehingga dalam pemerintahan Gupta selama itu ya tidak lama digantikan karena rakyat tidak ya menyetujui atau menyukai dalam pemerintahan Raja Gupta. Itu mungkin peradaban-peradaban yang kalau kita lihat dari negara tertua di dunia, 4 negara. Lalu ya yang terakhir itu mengenai ya peradaban dan kebudayaan. Bahkan di zaman Praaksara juga itu sudah meninggalkan ya peninggalan-peninggalan semacam Nekara, Genderang ya. Nah, setelah itu mereka sambil ya menatap kehidupan, mereka mengembangkan pola pemikiran dan pola kehidupannya yang maka akhirnya itu mereka manusianya bisa disebut Homo sapien. Artinya Homo sapien ya mereka sudah ya mempunyai akal pemikiran, dan menurut ya bahasa buku itu bisa disebut dengan ya mereka sudah ya sempurna, itu menurut bahasa buku. Nah, setelah itu bahwa zaman Praaksara kehidupan manusia purba itu mungkin dia sudah ya meluaskan kehidupannya bercocok tanam padi. Bahkan kalau lihat kita bahwa padi itu bukan di zaman-zaman sekarang. Mungkin munculnya padi itu yang sering kita makan sehari-hari itu awalnya ditanam oleh manusia purba di zaman ya menetap atau bercocok tanam. Sehingga bahwa kehidupan zaman Praaksara itu ada 2 zaman, yaitu zaman nomaden dan zaman menetap. Sehingga mereka ya setelah mengalami kehidupan
mereka sudah bisa ya berbudaya menciptakan alat-alat perkakas semacam genderang, nekara, atau kapak lonjong, kapak persegi. Bahkan kalau dilihat dari segi kehidupan yang lain, mereka bisa dilihat dari ya zaman kapur, zaman es, zaman ya istilahnya cuma dua istilah itu, sebab kalau diartikan sama diarahkan kepada 4 zaman itu. Sehingga pada waktu itu ya kita di kutub utara ada zaman atau orang Eskimo. Nah itu mungkin kehidupannya waktu di zaman es. Kalau dilihat itu di zaman ya mungkin Neolitikum. Nah mungkin kalau kita ulas secara gamblang, itu hanya ringkas dan singkatnya mengenai di zaman praaksara. Mungkin kalau kita lihat ya pembahasan cukupkan sampai di sini. Mungkin lain kali mungkin kita berjumpa lagi di dalam pembahasan yang ya lebih luas lagi, karena ini hanya ya garis besarnya mengenai pembahasan atau pembelajaran kelas 1 mengenai zaman praaksara. Nah mungkin itu untuk selanjutnya mungkin akan diberikan tugas kepada adik-adik sekalian atau kalian semua. Tugasnya mungkin bisa kalian ya mencari dari buku atau apa saja. Tugasnya mengenai tentang zaman praaksara, yaitu zaman peninggalan-peninggalan, atau mungkin kalian bisa dicari dalam berbagai hal apapun. Yang penting kalian dilihat ada usahanya untuk membuat usaha, dan nanti tugasnya itu mengenai zaman-zaman peninggalan. Kalian bisa ya diperlihatkan untuk season berikutnya kalau kita berjumpa kembali. Mungkin pembahasan cukup sampai saat di sini dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.